harapan kita adalah diskusi ini diskusi membangun, mengedukasi, bukan diskusi ngotot-ngototan, debat kusir apalagi, di mana nggak akan ada kebaikan dan implikasi ilmu pengetahuan yang kita dapat. Hari ini saya lagi-lagi mendengarkan tema yang sebenarnya bagi saya itu tema yang sangat membosankan ya. Yesus ini Tuhan atau bukan? Karena jangankan di antara kita, di antara mereka saja masih berdebat hingga detik ini Yesus Tuhan atau bukan. Kemarin Ibu Ani, seorang penggagas Kristen yang menyatakan dia Kristen sejati tapi bukan penyembah Yesus, bahkan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan tetapi utusan Tuhan dengan dalil-dalil yang sangat eksplisit. Namun kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan adalah doktrin dari Konsili Nikea pada tahun 325, di mana sebelumnya sudah ada gagasan dan ide bahwa adanya Tuhan Trinitas yang digagas oleh Tertullianus. Siapa Tertullianus? Adalah seorang mantan penyembah pagan yang tidak ada kaitannya dengan Yahudi dan tidak mungkin adalah orang yang paham betul tradisi akar keagamaan orang Yahudi karena dia berasal dari penyembah pagan dan orang Romawi. Sementara ajaran Trinitas adalah ajaran yang kalau boleh dijujurkan oleh umat Kristen, tapi mereka tidak akan mudah untuk jujur, adalah ajaran campuran antara pemahaman monoteis dengan triteos setara, yaitu triad kapitolain sebelumnya dengan ajaran Yahudi yang monoteis. Nah lalu mereka kemudian disempurnakan doktrin Trinitas ini di abad kelima, tepat bahkan setelah si Athanasiusnya sendiri meninggal, yaitu uskup yang memperjuangkan homoousios atau kesetaraan Yesus dengan Bapa, yang mana itu ditentang oleh Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6, adanya pemisahan antara Allah dan Tuhan, di mana ini adalah murni dari kesesatan terjemahan. Kata theos dan kurios diterjemahkan menjadi diksi yang kemudian dimaknai sama. Theos dimaknai sebagai Allah, kurios dimaknai sebagai Tuhan, di mana kita tahu kata Allah dan Tuhan adalah dua-duanya kata hiperkorek. Apa yang dimaksud dengan hiperkorek? Kesalahan sebut yang tidak ada dasarnya. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Ya, setidaknya ini menurut salah satu profesor yang berada di bawah footnote-nya sebuah makalah Alkitabiah, Lembaga Alkitab Indonesia. Kata Allah adalah diksi yang tidak pernah ada sebagai gelar dari Tuhan. Tidak pernah kita temukan rumpun semitik mengatakan kata Allah sebagai kata gelar untuk Tuhan. Yang ada kata Allah adalah konon katanya kesalahan sebut dari di KBBI nama Tuhan. Dari nama Tuhan yang dirubah menjadi gelar Tuhan. Di dalam KBBI kita bisa tahu bahwa ALLAH transliterasi kata Allah menjadi Latin ALLHH atau Allah, tetap dilantunkan karena dua L-nya. Itu dikatakan sebagai gelar yang tidak pernah diakui oleh kamus manapun. Bahkan dalam kamus Oxford, ALLAH adalah name of God among Muslim. Begitu juga dalam kamus Cambridge, kamus Al-Munjid, bahkan kamus yang ditulis oleh seorang Katolik bernama Louis Ma'aluf, dan juga KBBI yang adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah adalah nama Tuhan Arab. Artinya teman-teman tahu bahwa Allah adalah nama proper name, bukan generic name. Kita tidak tahu dari mana kata Allah sebagai gelar ini muncul, sehingga umat Kristen percaya diri mengatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, di mana satu-satunya Allah, dia yang di surga, satu-satunya kurios atau Tuhan, dia adalah Yesus, tapi kemudian disamakan antara Allah dengan Yesus atau Tuhan. Sementara diksi 1 Korintus pasal 86 itu secara bahasa Indonesia adalah pemisahan. Ini adalah hasil dari doktrin. Apa yang dimaksud dengan doktrin? Pengajaran manusia yang dianggap benar tanpa dikritisi. Kita tidak mengenal doktrin, kita mengenal wahyu, karena mutlak kebenaran itu dari Allah. Kalau tidak berasal dari Allah, maka kita tidak imani. Saya baca satu komentar yang cukup aneh dari The Angel. Saya pastikan ini bukan Muslim, pasti Kristen. Dia mengatakan bahwa Allah adalah nama dari Dewa Hubal. Silakan tunjukkan datanya. Kita sangat siap untuk menunggu data,
bahwa Allah adalah nama Hubal. Saya tantang seluruh umat Kristen di seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa Allah pernah disematkan kepada nama makhluk sejak Adam lahir, sejak Adam muncul di dunia sampai detik ini. Tunjukkan bahwa Allah pernah diberikan kepada makhluk sepanjang dunia. Tapi kalau El, bahkan ada berhalanya. Kalau Yesus, bahkan nama pemain sepak bola pun bernama Yesus. Bahkan nama Tuhan kalian sangat tidak terjaga. Tapi lihat nama Allah sangat terjaga secara sunatullah. Jadi teman-teman, kita menghadapi di sini orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen bicara bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan doktrin dan kesoktahuan. Kenapa saya bicara seperti itu? 6 tahun sudah saya berdiskusi dengan mereka. Mereka menentang KBBI, di mana kadang mereka mengatakan bahwa lihat, Tuhan kami pernah mati, maka dia kekal karena pernah bangkit kembali. Bahkan definisi Tuhan mati pun dikatakan sama dengan Tuhan kekal. Arti kekal mereka ganti, kata Allah mereka ganti. Saya tidak tahu apakah ini berada dalam Kamus Oten Indonesia, yang adalah kamus rohani yang belum pernah dirilis, yang adanya di otak mereka, yang adalah kamus buatan dan karangan mereka sendiri. Mari kita simak bagaimana kemudian mereka mencoba untuk memutarbalikkan setiap omongan mereka dengan akal mereka sendiri yang tentu berbeda dengan akal sehat kita. Teman-teman, mari kita saksikan diskusi kali ini. Ingat, Gregorius Uni adalah seorang apologet, calon ustazah by the way, yang membatasi diri Uni. Ya, kenapa? Uni tidak mau setiap hari menurunkan level. Bagi mereka yang awam Greg, mereka hanya boleh bertanya kepada Uni. Tapi bagi mereka yang berilmu, mereka boleh menjelaskan dengan cara syarat mereka harus buka cam dan menunjukkan data. Seperti itu ya. Kita ganti Kamus Khayalan Oten. Yes, KKO. Mungkin kita akan menemukan lagi istilah-istilah dari KKO. Kemarin kita pernah temukan apa KKO. Mereka mengatakan bahwa kami memahaminya bukan menggunakan akal manusia, tapi menggunakan akal rohani. Akal rohani, teman-teman. Mungkin kita akan mendengarkan lagi diksi-diksi seperti kebagaimanaan Tuhan, kemudian keilahian, kealahan. Kata-kata yang tidak pernah diajarkan di KBBI, tapi kita akan temukan sebagaimana kita menemukan bahasa gaul di ruang bergaul kita ya. Mungkin kita akan menemukan diksi-diksi baru lagi dari KKO, Kamus Khayalan Oten, atau KRO, Kamus Rohani Oten Indonesia, KROI. Seperti itu. Greg, silakan ambil alih. Uni tetapkan. Selagi masih diskusi dengan Uni, harus open cam dan tunjukkan data. Dan kalau tidak memiliki data dan tidak memiliki kapabilitas untuk menjelaskan, silakan bertanya saja. Saya bukan penghujat, saya adalah penggiat sosial media yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Saya bukan penista agama, tapi saya adalah orang yang berusaha menunjukkan fakta dan data dan menunjukkan konsekuensi logik dari iman Anda semua. Kalau Anda kejang dan tantrum, itu adalah efek samping dari menerima kebenaran yang memang tak bisa terbantahkan. Kalau Anda sakit kepala, itu efek samping karena Anda mencoba melogikakan sesuatu yang tak logika. Anda mencoba untuk mengakal-akali Tuhan. Kalau mungkin Anda segerejanya mu'alaf, itu berkat hidayah dari Allah, bukan karena saya. Tapi kalau Anda misalnya berantam suami istri karena berbeda pendapat tentang Tuhan Anda, percayalah itu pernah terjadi di abad mula-mula ketika adanya kitab Anda yang dipahami berbeda oleh penganut agama Anda. Kurang lebih silakan diambil alih oleh Gregorius. Kita mulai diskusi yang indah ini dengan menampilkan bahwa kalian bukanlah ODGJ dan orang yang tidak berakal, tapi manusia yang tidak merusak ras manusia. Silakan dimulai, Greg. Ya, ini saudara sebentar ini ya, aku mau kerja ini. Jadi ada data di sini, tetapi banyak data yang menunjukkan Yesus adalah pencipta. Ini saya hanya membantah topik yang sudah disimpulkan. Ya, izin Bang Pardede. Kalau tidak, izin Bang Pardede sebentar, saya ambil alih dulu. Saya di sini moderator. Kalau tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan Uni kami, ada 2 persyaratan untuk berdiskusi. Yang pertama on cam, yang kedua punya kapasitas dan kapabilitas. Minimal mahasiswa yang mempelajari teologi dan mempelajari Bible Anda sendiri gitu loh. Bang Perlindungan, kalau memang tidak mempunyai kapasitas itu, maka Anda diizinkan untuk cukup bertanya saja gitu loh. Jadi saya saudara di sini sebagai penginjil dan juga bisa menginjili Uniripa supaya jangan meneta. Oke, diizinkan Kak Greg, diizinkan karena dia sudah mengklaim sebagai penginjil. Ya, kita tidak bertanggung jawab lagi kalau dia mempermalukan agamanya. Besarkan dia. Iya. Biarkan bersama Uniha Tuhan. Ini sebentar, tapi
lain kali waktu kita mungkin cukup ya. Antara Allah, Yesus, Elia, Musa, dan murid-muridnya. Jadi di sini saudara saya akan bukan data, di mana waktu Petrus mengatakan Yesus Tuhan, didengarkan Allah. Tetapi Allah tidak melarang Petrus mengatakan Yesus itu Tuhan. Yohanes 17, catat itu Georopirpeus, ambil pulpenmu 5. Jangan 1 pulpen, 5 pulpen. Itu nih Pak, tulis. Antara Allah, Yesus, Musa, Elia, dan murid-muridnya. Matius 17. Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya 3, Yakobus, Petrus, Yohanes. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, artinya disaksikan ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan. Disinilah kata Petrus, rasulnya, muridnya mengatakan Yesus Tuhan. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5 penting poinnya di sini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, ini suara Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus, itulah firman yang menjadi manusia. Kira-kira terima kasih saudara, waktuku sangat tidak mendukung. Kalau ada salah memang minta maaf, saya bukan guru, bukan menghakimi, tetapi biarlah iman kita masing-masing untuk masing-masing. Selamat pagi. Oke, saya tanggapi. Saya tidak tahu apakah Anda bicara atas dasar sadar atau sedang dalam kegangguan kejiwaan. Karena Anda sendiri bicara, saya pastikan tidak mengetahui apa yang Anda omongkan. Tadi telinga saya masih sehat ketika Anda mengatakan, saya seorang penginjil. Saya akan membuktikan kalau Yesus adalah pencipta. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda sedang menunjukkan kegilaan Anda di depan saya. Tolonglah, minimal kalau tidak ngerti bahasa Indonesia, seperti yang kami beri batasan tadi, saya sudah sangat bermurah hati. Mengertilah dengan bahasa sendiri. Coba, tadi ngomongnya apa? Saya penginjil, ingin membuktikan kalau Tuhan saya pencipta. Tolong, jangan belagak gila depan saya. Saya tadi menunggu, berapa menit waktu saya terbuang percuma tadi? Saya cuma menunggu data kalau Anda membuktikan Yesus seorang pencipta. Jangan membawa kepada saya ini adalah kegilaan yang nyata. Karena saya sudah membuang waktu saya tadi. Bagi saya waktu itu kalau bukan ilmu yaitu uang, kalau tidak kasih sayang. Mending saya teleponan sama Ayang Beb daripada mendengarkan ocehan yang gak ada manfaatnya. Ini sayang. Saya pikir tadi saya dapat ilmu. Tolong tunjukkan data pembuktian dari apa yang Anda ucapkan di awal bahwa Yesus itu pencipta. Ngapain saya buang waktu tadi nungguin Anda bicara banyak bicara tapi isinya kosong. Ya ini kan menjawab topiknya, Bu. Ambil penamu 5, Greg. Penamu Riva. Apa yang kau suruh tadi kami ambil pena, catat apa? Saya menunggu kau membuktikan Yesus itu pencipta. Kau bicara seolah-olah ngerti dengan kenapa ketika saya bicara Anda tantrum. Tadi Anda bicara ini, saya diamkan. Ini Bu, saya tidak mau merusak kredibilitas sebagai manusia, bukan sebagai mahasiswi. Kredibilitas sebagai manusia. Kalau memang saya ini adalah orang yang bersedia menghadapi ODGJ, minimal saya akan mengambil kuliah saya untuk menjadi psikiater. Saya seorang apologetik.
bicara tentang agama. Yang dibutuhkan dalam agama adalah dalil. Dalil bersumber dari kitab suci. Tunjukkan kepada saya bahwa saya tidak sedang menghadapi orang dalam gangguan kejiwaan. Ya, Bu, sudah cukup banyak di negara ini orang ODGJ. Yang dibutuhkan di negara ini adalah orang jujur. Tolong jujur, kalau ngerti katakan ngerti, nggak ngerti jangan tipu-tipu. Di sini kami tidak butuh penipu dan orang gila. Kami butuh orang jujur dan orang waras. Silakan tunjukkan data kalau Yesus itu pencipta. Minimal tunjukkan apa yang dia ciptakan. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Saya akan berdiam diri menunggu. Yang saya tunggu adalah data bahwa Yesus itu pencipta. Silakan. Kan dia pindah yang keluar yang satu sudah kabur ya, sudah mencret yang satu ya. Ayo silakan Bang Perlindungan, silakan tunjukkan data Anda. Yohanes 5. Iya. Yohanes 5 ayat 19 bahwa dia melihat Allah, apa yang diciptakan Allah hanya Yesuslah yang menjadi manusia yang bisa melihat Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Allah atau melihat Bapaknya mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus, karena dia firman-Nya. Ayat supaya penekanannya sampai ayat 20 ayat 21 sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, karena Bapa dan Yesus itu adalah satu. Mau ke kubur, mau ke rahim Maria, dia tetap bersatu dengan Bapa. Ya. Ayat 22. Sudah 2 ayat. Ya, kita bahas 2 ayat. Udah kita bahas 2 ayat. Di ayat pertama, Enggak, saya enggak mau panjang kali lebar. Kita 2 ayat aja. Kita nggak usah terlalu banyak menunjukkan kegilaan Anda ya. Kalau Anda mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Bapa itu yang dibuat oleh Tuhan Anda bernama Yesus, saya mau bertanya, apakah Anda mau mengakui bahwa mamanya sendiri dia yang menciptakan? Silakan dijawab. Oh, kabur. Kabur. Aduh. Agar setiap apa yang kita narasikan kita pertanggungjawabkan. Lah, kita tunjukin kualitas yang takut itu nggak open cam. Iya. No. Tunjukin kualitas naik atau tunjukin muka. Tadi pagi dengerin, Tadi pagi Oten 4 saya orang akan mematahkan bahwa si perempuan ini bilang Tuhan Yesus tidak berkuasa. Enggak. Saya akan tunjukkan kenapa ketakutan. Ada Uni di bawah. Kenapa ketakutan? Tolong dibuka. Saya minta open cam. Enggak, saya nggak takut nih. Saya tunjukkan datanya. Oke. Aduh. Enggak apa-apa, Greg. Enggak apa-apa. Gini loh, perempuan Sundal, gini loh. Perempuan Sundal, gini loh. Kita tuh nggak takut. Udah diam. Kami tuh bukan ketakutan, tapi kami sebentar dulu Raymond. Gini loh perempuan Sundal, kau kan penghujat. Aku masih punya video-video penhujatanmu. Diam dulu Raymond, turunkan Raymond. Naikkan si Aisyah. Raymond, kau diam dulu kan paham Raymond. Si Aisyah sama aku. Perempuan Sundal ini sama aku. Teman-teman perhatikan ya. Saya ingin membuktikan bahwa ini perempuan Sundal. Saya punya video banyak dia penista agama, teman-teman. Jadi saya beruntung dapat dia. Oke. Iya, makanya gitu. Itu bukan urusan kau. Nanti kita diskusi dulu. Saya pengen membuktikan kalau perempuan ini perempuan Sundal. Saya punya. Nanti nggak usah kau bukan majikanku. Aku nggak perlu ikut kau. Teman-teman perhatikan, Kristen adalah salah satu agama pagan yang mengaku-ngaku Tuhannya itu berkuasa. Mari kita buktikan apa gunanya Tuhan si Aisyah ini bagi peradaban dan alam semesta. Silakan naik, jangan kejam. Ngomong bagus-bagus. Besarkan dia, Greg. Ini incaran Uni. Dia masuk ke sini, naikkan. Enggak ada urusan. Enggak perlu. Kau sama aku diskusi. Diskusi penipu. Diskusi. Kalau kau kejang dan tantrum begini, ini membuktikan kau tidak mampu membuktikan Tuhan kau berkuasa. Buktikan kepada saya Tuhan kau itu berguna bagi peradaban. Kenapa di-mute? Tunjukkan kepada saya Tuhan kau itu berguna bagi peradaban. Kenapa di-mute? Tunjukkan penista, penghujat, perempuan Sundal. Kalau kau tidak mampu menunjukkan Tuhan kau itu berguna, artinya Tuhan kau tidak berguna. Yaudah, kau dulu. Oke. Saya kan sudah naik di Komal Islam nih. Yaudah. Aku diam ya, lanjut. Oke. Satu, nanti saya jawab Rifa.
Saya mau jawab si yang ibu, siapa Ibu Cha? Tunjukkan Ibu Cha guna di Tuhanmu awal, bagi peradaban. Pelan-pelan. Tunjukkan Tuhanmu gunanya Katanya bagi kamu peradaban anak apa? Silakan. kuliahan. Katanya anak Saya kuliahan. minta ke Pelan-pelan. Sunda, orang seperti kau ini Tuh tidak kan, pantas kenapa kamu dihargai karena kau memfitnah? penghujat. Tunjukkan Kamu kepada oke, gimana saya, perempuan perempuan separuh laki-laki. Oke, kamu bilang Tunjukkan saya kepada memfitnah. saya Oke, kalau kamu Tuhanmu bilang itu berguna di mana bagi saya peradaban. memfitnahnya? Di mana Saya punya memfitnahnya? video nanti kita Silakan urus setelah tunjukkan kita di ruang diskusi. Bukan Kamu ini, katanya punya bukan sekarang. video. Bukan itu tujuanku. Tujuanku ingin menelanjangi Kenapa Tuhan kau kamu- kesekian kalinya. Tuhan Saya kau itu juga gunanya akan bagi peradaban menelanjangi. apa? Ayo. Mari kita saling Saya menelanjangi ini kalau kau sudah mampu. berani loh masuk ke koma Islam. Ayo. Sementara kamu Ayo. sembunyi di koma-koma Tunjukkan Islam. kepada Gimana saya. sih? Saya buka camp. Nama saya terdaftar di PD Dikti. Saya mahasiswi Iya, Fakultas saya Unmu. nggak Kau nggak tanya jelas. itu. Kau Ayo separuh dong, laki-laki, separuh silakan. perempuan. Tuh, kan. Tunjukkan kepada saya Tunjukkan guna gini. Tuhanmu Jangan bagi peradaban. framing. Oke, Sudah? teman-teman, mari kita saksikan Sudah? wanita ini Oke. ya. Wanita separuh masa Saya ini ya, akan silakan. jawab. Pertama Ya, saya dia- akan jawab. soalnya dulu. dia betina birahi soalnya dia tuh. Tahan dulu. Pertama saya akan jawab Ibu Cha dulu. Ibu Cha bilang Tuhan Yesus tidak berkuasa, betul? Oke, Saya tunjukkan Tuhan kau berkuasa, tunjukkan. Matius 28. Oke. Baca ya. Oke. Matius Matius. 28. Iya. Matius 28. Sudah? Matius 28 ayat Sudah. berapa? Sudah belum? Matius 28 ayat berapa? Sebentar. Nggak usah, kami udah tahu siapa kau kok. Seluruh alam udah tahu siapa kau ya. Oke. Matius 28 ayat 18. Coba itu si Ibu Rifa yang kuliah ini baca. Oke, kita baca teman-teman. Yesus Oke, mendekati saya buka. mereka dan berkata, oke, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini iblis Nah, juga bicara begitu. Iblis juga siapa bicara yang berkata begini. di situ? Iblis berkata, Pelan-pelan. sebentar. Siapa Iblis yang juga berkata? berkata, bentar. Siapa Saya yang tanya, berkata kapan di dia situ? berkuasa? Kamu Iya. kan bilang, ayo, Oke. siapa yang berkata di situ? Oke. Pelan-pelan Boleh dong. gantian? Pelan-pelan dong. Oke. Siapa yang Oke. berkata di situ? Ya udah gantian. Oke. Iya. Oke. Diam. Oke, kalau hanya sekedar berkata, saya juga bisa berkata sama seperti iblis. Kata iblis dalam kitab iblis mengatakan bahwa aku berkuasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis juga berkata seperti itu, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Tuhan kau mengklaim Tuhan kau itu berkuasa, tunjukkan Siapa yang wilayah berkata mana di di situ, dunia Rifa? ini. Rifa, Saya siapa yang katakan berkata? tertulis. Rifa, Bisa siapa yang diskusi berkata nggak? di situ? Bisa diskusi, Matius 28:18 karena kamu bisa Ya diskusi. diam dulu. siapa yang berkata di Ketika situ, Rifa? Rifa ketika sudah iblis panik. mengaku berkuasa, Rifa apakah sudah kau panik. Siapa yang berkata Ke- di kok panik? Saya katakan yang berkata di situ Iya, tertulis. yang berkata Boleh saya ngomong? siapa yang Boleh saya berkata? ngomong? Iya, boleh saya jawab. Iblis juga berkata dia berkuasa. Apakah Tuhan Oke, setara iblis? saya tanya di situ siapa yang berkata, Rifa? Jangan lari-lari. Iblis juga. Oke, Yesus. Siapa yang berkata di situ? Yesus. Matius 28 Betul ayat 18. Yesus. Betul Yes, Yesus. thank you, Rifa. Di mana dia berkuasa? Thank you, Di mana Rifa. dia berkuasa? Di mana Thank dia you, berkuasa? Rifa. Di mana dia berkuasa? Siapa yang berkuasa di situ Di tertulis? iblis juga mengaku berkuasa. Saya nggak tanya di iblis. Kenapa Di kok situ yang berkuasa diulang-ulang? siapa, Rifa? Kenapa? Kalau Yes. cuma berkata saya juga bisa bilang Yes. saya juga berkuasa di bumi. Yes. Yes. Kalau Ayo, hanya saya sekadar sekarang berkata kembali ya, aku saya tanya. berkuasa, Apakah saya juga ada bisa bilang tertulis? saya berkuasa. Sebentar. Iblis pun tertulis. Satu-satu Iblis pun dong. tertulis. Iblis juga tertulis. Nah, kamu mengakui kalau iblis berkuasa? Satu-satu dong, Rifa. Iya. Masa saya sudah menjawab, saya nggak boleh Gantian bertanya? dulu. Saya boleh Kenapa bertanya? kau mengatur di sini betina Saya boleh jahanam? bertanya. Kau diam dulu. Ya. Saya boleh Betina, bertanya. Saya diam dulu. akan mengulangi ya. Menurut wanita separuh masa ini, penghujat Dia boleh laknatullah bertanya, ini, enggak gantian. iblis itu dengar. Iblis juga setara Yesus. Karena ternyata di dalam kitab Lukas Gantian dong, pasal saya kan sudah keempat tanya. nomor 5 dan 6 Gantian dong. di sini tertulis. Saya lagi ngomong juga. Loh, Kita saya kan sudah jawab. diskusi. Saya belum Nggak boleh selesai. bertanya. Iya, kan kata Boleh kamu bertanya. Tuhan boleh, tapi nanti selesaikan dulu. Kenapa saya belum selesai? bertanya Kok ya. kabur? Belum selesai. Saya tahu Tunggu dulu. Tuhan. Kenapa kok takut, Aisyah? Katanya kau Pertanyaan wanita saya. warrior. Saya belum selesai. Kenapa di mute terus? Apakah Tuhanmu betul berkuasa, Aisyah? Rifa, Saya nggak panik. kenapa saya nggak boleh bertanya? Diam Boleh, dulu, tapi saya belum botol. selesai. Loh, sudah
Teman-teman perhatikan, wanita ini mengakui bahwa iblis dan Tuhannya setara, sama-sama mengaku berkuasa tapi tidak terbukti ya. Wanita ini mengakui bahwa iblis dan Yesus setara, sama-sama penipu, mengaku berkuasa ternyata tidak berkuasa sama sekali. Perempuan ini mengakui dengan terang-terangan di hadapan kita. Oke, iblis mengaku berkuasa, tertulis di mana? Lukas pasal 6, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 nomor 5, baca. Lukas pasal 5 nomor 4, silakan dibaca. Oke, Ayo kita lihat nih. Kamu bilang Yesus dan iblis setara. Kita lihat Iya, dalilnya. setara karena mengaku berkuasa tapi tidak mampu pembuktiannya. Silakan. Ayo, lu Iya, Yesus dan iblis, Kenapa saya buka Yesus, fisiknya ya? Bapa dan iblis pun setara. Saya bisa tunjukkan hari ini buat kamu spesial Lukas untuk kamu. berapa? Lukas pasal berapa? 5. Lukas berapa? Aku buka nih. Lukas pasal 5. Oke, yoi. Ya, Lukas pasal 5 ayat berapa, Rifa? Iya. Pasal 5 ayat? Lukas pasal kelima. Lukas pasal keempat ayat kelima. Loh, hati-hati ya, Lukas 4 ya. Pelan-pelan dong, Rifa. Iya, Jangan, Lukas pasal jangan keempat. Nih, bukti saya masuk ke komal Islam, tapi Rifa sembunyi di komal Islam. Oh tidak, oh tidak pernah saya sembunyi. Bahkan saya masuk ke Buktinya kalian. saya masuk ke komal Ah, udah Islam. nggak usah banyak cerita, orang nggak Sembunyi percaya di sama komal kau kok. Islam. Udah Nggak ada diam yang percaya dulu, sama udahlah. kau. Udah banyak Cari aja cerita. Aisyah. Hanya orang Kristen yang percaya itu. Kami nggak ada yang percaya satupun. Uni, Baca di ayat saya sering ke-6-nya. masuk ke tempat dia juga, saya di-kick terus itu, saya Iya. di-kick 2 kali. Baca di ayat ke-6-nya. Buktinya saya masuk. Baca di ayat ke-6-nya. Baca di ayat Ingat ya, ke-6-nya. tertulis bahwa Yesus dan iblis setara. Baca, Gimana? ya, Yesus dan iblis setara karena mengaku berkuasa tapi tidak mampu membuktikannya. Betul. Mana Rifa? Buka dong. Buka Di dalilnya. ayat ke-6. Buka Di dalilnya. ayat ke-6. Buka, oke saya Buka, buka. Rifah. Baik. Buka. Baik, besarkan saya, Ayo Hos. buka dong. Haus, besarkan saya. Kasihan. Beraninya di komal Islam sembunyi kau Rifa. Sembunyi. Kok gitu? Hah? Kok Kau sembunyi. Kok gemetar? Kau nggak berani masuk. Kata Udah iblis diam dulu dia, kepadanya. Betina. Ya. Yes. Kata Betina Birahi iblis diam dulu, Betina kepadanya. Birahi. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Prok, 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 ternyata iblis sudah lebih dulu berkuasa daripada Tuhanmu. Karena Tuhanmu baru berkuasa setelah bangkit dari kematian. Sementara iblis tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit, tapi sudah berkuasa. Maka bahkan iblis lebih tinggi daripada Tuhanmu. Iblis lebih mulia daripada Tuhanmu. Baca ayat 8. Mencret. Baca ayat 8 Mencret. Rifa. Ayo, Mencret. mulu. Ini Baca dulu ayat tanggapin. 8. Baca, Ini. malu, Rifa. Baca Enggak Rifa. batu. Tetapi Baca Yesus dong. berkata kepadanya, ada Baca dong. tertulis, engkau harus menyembah kepada Engkau Tuhan. Apa menyembah ini? Tuhan. Yeay, Birahi iblis kali menyembah kau nih Tuhan. Aisyah. Rifa. Apa maksudnya? Ini Berahi yang kita kali kau. bahas. Iblis suruh nyembah Tuhan, Rifa. Baca ayat 8 Iblis, dong. Malu, ya Rifa. Tuhanmu juga menyembah Malu, Tuhan Rifa. secara iblis. Yeay, Iblis malu. menyembah Tuhan, Baca ayat Tuhanmu 8, menyembah Rifa. Tuhan. Dijawab ayat Iya. 8, Rifa. Kalau Dijawab masalah ayat iblis 8, menyembah Rifa. Tuhan, Ayo. bahkan lebih Itu ada patuh tulisannya iblis. lah. Kalau Ayo, iblis menyembah baca Allah, kalau Tuhan kau menyembah siapa? Tuhanmu menyembah siapa? Tuhanmu juga menyembah Allah, sama setara iblis. Ini dia Maka baca. aku membuktikan Baca ayat- kalau Tuhanmu setara iblis. Kata iblis ayat kepadanya, 8, Rifa. segala kuasa itu serta kemuliaannya akan Mute, kuberikan. mute, malu, Bahkan, aduh, Baca ayat 8, kenapa Rifa, sih di betina sundal ini? Kenapa perempuan sundal ini tidak mampu jujur Jawab. mengakui Birahi banget, kalau Doni. Jawab iblis ya. setara dengan Yesus? Sekarang saya Birahi jawab. banget. Kenapa kalian Kristen masih mau diwakili perempuan sundal ini, sementara jelas Loh, di situ dia kenapa? mengakui Aduh, aku- iblis setara Yesus? Iblis Aku setara dikeroyok. Yesus kata dia. Aku dikeroyok. Pertama, Islam, aku dikeroyok di nggak ada yang keroyok Apa dari tadi, sih? nggak ada yang ikut campur. Tidak sudah ada yang dijawab. diizinkan bicara kecuali Saya saya di masa- sini. masa saya nggak dikasih Oh mulai roh kesempatan Tuhan dalam bertanya. dirinya nggak mampu membackup. Sebentar. Roh Kudus nggak mampu, Roh Kudus ketakutan dikeroyok. Roh Kudus takut dikeroyok. Roh Kudus takut dikeroyok Abdullah. Oke. Roh Kudus Sudah takut bisa anak saya Tuhan bertanya? takut sama Abdullah. Sudah Ternyata saya bisa anak Tuhan bertanya takut gantian. dikeroyok sama hamba Allah. Sudah Anak bisa Allah gantian. takut dikeroyok sama Sudah hamba bisa Allah. gantian. Aduh, Ternyata kasihan Tuhan dalam aku lubang dikeroyok. hidungnya tidak mampu Aku nggak membackup dia dikasih kesempatan berhadapan dengan Unrifa yang memiliki setan dalam lubang hidungnya. Setan dalam lubang hidung saya lebih mampu mengalahkan Tuhan dalam lubang hidungnya. Aku nggak Ternyata dikasih dia mengakui kesempatan kalau iblis bertanya. setara dengan Tuhannya. Iblis mengaku berkuasa. Tuhannya Aku juga tidak mengaku dikasih berkuasa. kesempatan bertanya. Tapi Tuhannya tidak Aku mampu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Tunjukkan Aku kekuasaan nggak dikasih Tuhanmu di dunia. kesempatan bertanya. Ya jawab. Aku dikasih kesempatan Nangis, bertanya anak dong. Tuhan nangis di depan kami sama Tuhan. Oh iya, anak kan Tuhan diturunkan, nangis. di-kick. Sudah Oh, enggak, di-mute, bakal. di-kick. Jangan ada yang kick. Oke. Jangan ada yang Oke. kick betina ini ya, Oke. yang separuh masa Sudah ini. bisa dikasih kesempatan bertanya. Masa saya Silakan, jawab terus? silakan.
Silakan. Boleh bertanya ya? Oke. Silakan menjelaskan dulu kenapa takut nggak berani jawab. Sudah nggak berani 2 menjawab. kali kan sudah saya tanya. Oh, Sudah tidak saya mampu. jawab. Ya udah, kita tepuk Sudah tangan saya dulu. Dia jawab. tidak mampu membela kehormatan Tuhan Sudah Yesus saya iblis ya. jawab. Takut ditanya. Pertama, oke, Takut kita ditanya. sekarang si Takut wanita ini ditanya. bertanya saja ya teman-teman ya. Takut ditanya. Tidak, habis ini kamu yang Takut bertanya ditanya. Oke, sepuasnya. boleh saya Enggak. bertanya? Ya tapi saya Boleh sampaikan saya dulu bertanya? dong ke penonton. Saya mau sampaikan Boleh dulu ke saya penonton bentar. bertanya? Boleh, Iya, setelah diam dulu, Oke. Betina Saya Birahi, bertanya. diam dulu, Bisa Betina bisa Birahi. sabarkan dulu birahinya. Iya, diam dulu, Bisa diam tahan dulu, diam dulu, birahinya diam dulu. dulu. Oke. Birahinya tahan Teman-teman dulu. terima Jawab, kasih. Ya, silakan. iya. Betina Birahi, diam dulu, Mak, diam dulu. boleh saya Sabar bertanya? dulu. Boleh Sabar saya dulu. bertanya? Aduh. Boleh. Sabar Oke, dulu sedih birahinya. ya. Pertanyaannya Saya belum gampang, Mbak Risa. selesai. Diam dulu, diam dulu. Masa kayak gini sih Sudah menjajah? saya jawab dari tadi. Sabar. Kenapa saya nggak boleh bertanya? Iya, Hah? saya tidak Oke, bertanya lagi. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad, sekali lagi apakah Nabi Muhammad seorang junjungan dan panutan umat Islam menjalankan kewajiban sunat atau khitan? Oke, jawab. Oke, saya jawab. Silakan. Nabi Muhammad berkhitan dan saya punya dalilnya, saya akan tunjukkan. Silakan bukakan. Ya, oke. Saya tunjukkan, Di teman-teman. Di surat mana? Sudah. Di ayat Aduh, kenapa sih ganggu? Kenapa sih saya lagi ngomong loh? Oke, dimin dalam dirimu kejang-kejang begini ya. Teman-teman perhatikan, saya hanya mau bilang, saya tidak akan bertanya lagi kepada perempuan ini. Karena dia sudah membuktikan Tuhannya setara iblis. Tunjukkan Pertama Tuhan dalilnya, dan iblis sama sembah kepada Tuhan Di yang surah sama. Dalam hadis saya seperti Kau diam ini. dulu, Betina Birahi, ya Di Allah. surah apa? Saya tunggu dulu, Di surah saya tunjukin apa? hadis saya dulu, bentar. Ini dalam Sahih Pusingnya kau Muslim. nih. Jangan gitu dong, saya lagi diskusi. Teman-teman, iblis mengaku loh. Saya belum selesai yang tadi kok kau mengganggu aja. Ternyata iblis itu sama seperti Yesus ngaku-ngaku berkhitan tapi tidak terbukti berkhitan. Mari kita buktikan kalau Nabi kita berkhitan, teman-teman. Saya akan tunjukkan dalilnya. Saya akan mengarahkan TikTok saya ini kepada kalian sampai beda dengan dia. Ini bukan orang yang kayak kau. Iya, saya mau nunjukin nih ya. Kalau di agama dia Tuhannya katanya sunat. Masalahnya siapa yang ngintipin buah pelir Tuhan ya sampai dia tahu kalau Tuhannya bersunat. Iya, nih saya tunjukin ya. Nabi saya berkhitan, teman-teman. Itu yang menyampaikan adalah istrinya. Dalam Sahih Muslim yang sahih, dalam Sunan Tirmidzi yang ya, di sini Sayyidah Aisyah mengatakan, jika khitan bertemu khitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Artinya Sayyidah Aisyah mengatakan Itu mati. iya, tapi jika khitan, loh, itu mandi. Mana sunat? Kenapa terguncang? Ternyata Nabi Muhammad berkhitan. Jika Mana? khitan bertemu khitan, jika khitan Saya bertemu tanya Nabi Muhammad khitan, bersunat nggak? iya syarat mandi apa? Syarat Diam mandi dulu, apa? Betina Birahi, diam dulu lah. Kasihan. Syarat mandi apa? Syarat mandi Saya di hadis pertanyaan ini. Ini Oh, jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasul. Artinya itu mati. loh, iya, tapi mandinya kenapa? Jadi begini, ini ngakunya bersunat tapi tidak bersunat. Sekarang saya tanya, apa guna biji peler Tuhanmu? Saya tanya, apa guna biji peler Tuhanmu? Saya tanya sekarang ya. Oke, nggak mampu. Baik teman-teman, si Yesus itu menurut si Aisyah ini adalah setara iblis. Kenapa dikatakan setara iblis? Karena hanya iblis yang berbohong. Iblis itu ngaku-ngaku berkuasa. Ternyata Tuhannya sama seperti iblis. Mengaku berkuasa setelah mati dari kematian. Tapi ternyata Tuhannya tidak mampu berguna buat peradaban. Faktanya, tidak ada satu wilayah pun yang dikuasai oleh Tuhannya si betina iblis tadi.
Bahkan Tuhannya itu tidak berguna bagi Diturunkan peradaban ya? sama sekali. Bahkan Tuhannya itu tidak berguna, Sendiri. tidak pernah memimpin satu RT pun, teman-teman ya. Kita sudah tunjukkan Nabi kita itu berkhitan, karena Aisyah berkata, khitan, kalau ketemu khitan itu wajib mandi. Maka kewajiban mandi itu kalau si khitan sudah ketemu khitan. Dengan ini kita buktikan Nabi kita berkhitan. Si Aisyah tadi, perempuan penghujat penista Nabi Muhammad tadi, telah menunjukkan bahwa iblis dan Tuhannya sama-sama ngaku berkuasa, tapi tidak mampu membuktikan kuasanya. Maka dengan demikian kita telah menunjukkan kepada kalian bahwa orang Kristen sendiri yang menghujat agamanya mengklaim Yesus itu berkuasa, tapi tidak pernah berkuasa di RT manapun. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan host, luar biasa. Saya sudah puas banget membuktikan kalau iblis setara Yesus. Subhanallah. Subhanallah, akhirnya kita mampu menunjukkan kehinaan perempuan sundal yang separuh masak tadi, setengah laki-laki, setengah perempuan tadi. Itu betina apa jantan nih? Separuh-separuh deh, makanya dia nggak berani open cam. Dia nggak berani open cam karena dia separuh masak. Birahi kali dia. Nah jadi dia gini ya, dia penghujat. Dia pernah menuduh Nabi Muhammad kita memperkaos ya, memperkaos. Itu saya punya bukti-buktinya ya. Saya akan cari karena videonya sudah banyak. Saya pernah reaksi perempuan sundal itu di video saya Rifa MOW. Perempuan ini penista yang paling nyata. Dan dia mungkin dia mulai mulai ingin menjadi penginjil serius ya, dengan cara sok-sok baik masuk ke komal kita. Ingat teman-teman, sedangkan orang Kristen yang sudah baik di awal saja mampu jadi penista, apalagi dari awal dia sudah penista. Ingat ya, kalau Yesus hanya mengaku berkuasa, dikatakan berkuasa, iblis juga dalam Lukas pasal 4 nomor 5 sampai 6 mengaku berkuasa. Ini saya bacakan ayatnya ya. Di ayat ke-6 ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Pertanyaannya, di wilayah mana kekuasaan Yesus di dunia ini? Galilea, Golgota, RT setempat, jadi RW aja nggak pernah. Sedangkan di surga saja dia tidak berhak memberikan tempat duduk orang, itu pula katanya berkuasa. Minimal jadi iblis nggak pernah mati, Tuhannya udah pernah mati. Ya, minimal jadi iblis nggak pernah mati. Lebih hebat iblis. Bahkan iblis lebih dulu berkuasa daripada si Tuhannya Kristen. Si Tuhan Kristen baru setelah mati bisa berkuasa. Iblis nggak pernah mati tapi sudah berkuasa lebih dulu daripada si Tuhannya Kristen. Alhamdulillah, seneng banget aku bisa membungkam dan biar nanti generasi kita lihat. Teman-teman, kenapa Unirifa keras kepada perempuan sundal itu? Percayalah teman-teman, saya akan tunjukkan kepada kalian. Nanti saya reaction ya. Dia penista agama. Akun itu akun penista agama. Ya, dia tidak akan pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi dia hanya akan bertanya. Bahkan sudah kita tunjukkan dari Nabi Muhammad di khitan ya. Nabi Muhammad di khitan, ya, khitan ketemu khitan maka wajib mandi. Maka kita buktikan menurut Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad berkhitan. Karena tidak mungkin dikatakan khitan kalau tidak berkhitan. Pasti dikatakan kulub dong. Ya, pertanyaannya, Tuhan kau dikatakan berkhitan, yang megang burungnya siapa? Kalau Nabi kami istrinya megang burungnya boleh. Nah, Tuhan kau yang ngintip burungnya siapa? Muridnya yang ngintip. Buka celanamu dulu Tuhan, aku ingin buktikan kau berkhitan atau enggak gitu. Atau cuma dengar gosip doang? Gosip aja, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dia kan oten-oten yang hanya bertanya aja. Kita kasih kesempatan mereka bertanya aja. Keren kan? Keren kan, diakui kan sama dia kalau Tuhannya setara iblis. Ya, Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Kang Dito ya, saya kalau lagi hatuha itu saya nggak mau ada yang satupun yang ngomong gitu. Maaf Kang Dito ya. Maaf. Itu kebiasaan saya. Kita begitu kalau emang. Kita emang begitu. Jadi biar dilahap dulu, nanti nggak dibilang keroyokan. Orang saya nggak ngomong apa-apa, dia bilang keroyok, dibilang. Dia ketakutan sama saya. Ya, terima kasih Kang Dito. Perempuan itu sebenarnya tuh ke gap tadi. Dia tuh saya tahu. Dia naik setelah saya turun dari sini kan. Dia nggak tahu kalau saya bisa ke sini lagi. Jadi dia terpaksa bertahan karena malu. Sebenarnya saya tahu. Dia ketemu saya tuh takut banget. Karena ketika dia kalau naik ke tempat saya tuh dia cuman nggak berhenti ngomong. Mana ayat? Mana ayat? Tunjukkan. Mana ayatnya? Tunjukin, tetap aja ngotot. Kenapa? Karena memang dia nggak ada ilmu.